Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Al-Qur'an kita, yaitu Al-Qur'an surat Al-Ikhlas, di mana kita sudah sampai dalam membahas nama-nama lain daripada surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ke-16, para ulama menjelaskan bahwa nama lain daripada surat Al-Ikhlas itu adalah surat Al-Manfirah. Apa yang dimaksud dengan surat Al-Manfirah? Maka surat Al-Manfirah itu menurut keterangan para ulama kita, li'anna syayatin tanfiru inda qiraatiha, karena ketika dibacakan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad itu, maka setan-setan itu akan berlarian dari orang-orang yang membacakan surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya maka kita dianjurkan untuk sering-sering mengulang-ulang atau sering-sering mewiridkan bacaan surat Al-Ikhlas ini agar kita dijauhkan daripada syaitan laknatullah alaih. Kemudian yang ke-17, nama lain daripada surat Al-Ikhlas itu disebut dengan surat Al-Bara'ah. Nah, kenapa dikatakan surat Al-Bara'ah? Al-Bara'ah itu sendiri artinya adalah kebebasan. Kebebasan yang bagaimana maksudnya? Li'annaha bara'atun minasyirki, bebas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surah Al-Ikhlas itu adalah menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ke-18, surat Al-Ikhlas itu juga disebut dengan surat Al-Muzakkirah. Apa yang dimaksud dengan surat Al-Muzakkirah? Li'annaha tadhkuru al-'abdu khalisal tauhid, karena dengan surat Al-Ikhlas itu mengingatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala tentang kemurnian tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19, surat Al-Ikhlas itu disebut dengan surat An-Nur. Kenapa? Karena dengan membaca surat Al-Ikhlas itu akan menerangi hati sang pembaca. Kemudian yang ke-20, surat Al-Ikhlas itu juga nama lainnya surat Al-Insan. Apa yang dimaksud dengan Al-Insan? Li'annahu la ghina lahu anha, karena manusia butuh dengan surat itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa fadilah? Apa keutamaan ketika seseorang itu membaca surat Al-Ikhlas ini? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Di antaranya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyanama ala firashihi. Barang siapa yang hendak tidur, kemudian mendatangi tempat tidurnya, ingin tidur di sana, fanama ala yaminihi, maka hendaklah dia tidur dengan sampingkan badannya di sebelah kanannya. Tsumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Kemudian
bacalah surat Qul huwallahu ahad hingga akhirnya, bacalah sampai 100 kali. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka nanti di hari kiamat, di hari kiamat kelak, yaqulu lahu ar-rabbu azza wa jalla, maka Tuhan azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, udkhulu biyaminikal jannah, masuklah ke dalam surga dengan arah kananmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini ada anjuran bagi kita umat Islam, ketika kita hendak tidur, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Karena membaca surah Al-Ikhlas ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga nanti di yaumul qiyamah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad khamsina marrah, 50 kali. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, 50 kali, ghufirat lahu dzunuba khamsina sanatan, maka Allah akan berjanji akan menghapuskan dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Maka surat ini surat yang sangat pendek, tapi khasiatnya luar biasa. Barang siapa yang mau mengulang-ulang atau mewiridkan surat Al-Ikhlas ini, ya, dengan membaca 50 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya sebanyak 50 tahun. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat bana lahu qusrun fil jannah. Barang siapa yang mengulang-ulang membaca dan mengulang-ulang qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah berjanji akan membangunkan sebuah istana di dalam surga. Wa man qara'ah isyrina marratan, siapa yang mengulang-ulang meriwayatkan surat Al-Ikhlas itu 20 kali, bana lahu qisrani fil jannah, maka Allah akan berjanji membuatkan 2 istana di dalam surga. Wa man qara'aha 30 marrah, dan barang siapa yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu hingga 30 kali, bana lahu salasata qusur fil jannah, maka Allah berjanji akan memberikan dia atau membuatkan kepada dia 3 istana di dalam surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anjuran kepada umat Islam untuk mewiridkan bacaan surat Al-Ikhlas ini sebanyak-banyaknya karena fadilah dan keutamaannya luar biasa. Ada juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, idzan taksiru kusuruna, kalau begitu, kalau kita ulang-ulang terus wahai Rasulullah, maka banyaklah istana-istana yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Maka apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, bahkan Allah akan meluaskannya dengan memperbanyak, mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana-istana, bahkan meluaskannya di dalam surga untuk orang yang membacanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ketika orang sakit? Ketika orang sakit membaca ini, maka Bapak Ibu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad di saat sakit-sakitnya, alladzi yamutu fihi, di mana sakitnya itu menyebabkan kematiannya, lam yaftun fi qabrihi, maka dia mati tidak akan diuji, tidak akan ditanya lagi di dalam kuburnya. Wa amina min diqtatil qabri, dan dia aman, dia selamat dari himpitan-himpitan kubur. Wa hamalathul malaikah yaumal qiyamati bi akfaniha, dan malaikat akan menggiringnya, menggiring arwahnya itu, kemudian malaikat akan mengkafani dengan kain kafan dari surga, hatta tajizahu minas sirati ilal jannah,
hingga malaikat itu membawa orang tadi yang suka membaca surat Al-Ikhlas tadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ulama menganjurkan kita membaca beberapa ayat suci Al-Qur'an di kubur atau dihadiahkan kepada si mayit. Di antara surat-surat pilihan para ulama adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini adalah sebab terjauhnya seseorang itu dari fitnah kubur. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan ketika sakit dan sakit itu menjemput nyawanya, datanglah ajalnya, maka dia tidak akan lagi ditanya di dalam kuburnya, selamat dari himpitan-himpitan kubur, dan malaikat akan membawa arwahnya itu dan mengkafaninya, sehingga malaikat pun akan menggiringnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi fadilah-fadilah, keutamaan daripada membaca surat Al-Ikhlas. Nabi bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhula manzilahu." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, nafat al-faqru an ahli dzalikal manzil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu, wa anjirani, dan juga dari rumah tetangganya. Maka Bapak Ibu hadirin, ini ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita mengucapkan salam masuk rumah, kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumahnya, maka Allah akan jauhkan kefakiran dari rumah itu, bahkan rumah tetangganya pun Allah berjanji akan menjauhkan daripada kefakiran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad, marratan, sekali saja, buruka alaih, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'ah marratain, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, buruka alaih wa ala ahlihi, maka Allah akan memberkati dirinya dan ahli keluarganya. Wa man qara'aha salasa marrat, lalu barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, buruka alaih wa ala jami'i jiranihi, maka Allah akan memberikan keberkahan itu kepada orang yang membaca dan seluruh tetangga-tetangga yang berdekatan dengan rumah dengan dia. Wa man qara'aha isnata asyara marratan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 12 kali, banallahu lahu allati asyara qusuran fil jannah, maka Allah berjanji akan membangunkan 12 istana di dalam surga. Fa in qara'aha mi'ata marrah, barang siapa yang membacanya 100 kali, kaffarallahu inda dzunubi khamsina sanatan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebanyak 50 kali. Ma khalad dima wal amwal. Fa in qara'aha mi'atai marrah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 200 kali, kaffarallahu anhu dzunuba mi'ata sanah, maka Allah akan ampunkan dosanya sebanyak 100 tahun. Fa in qara'aha alfa marrah, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melihat tempatnya di dalam surga. Au yura lahu, atau Allah perlihatkan surga sebelum dia meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kerugian bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini sebanyak-banyaknya, karena kelebihannya luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam fadilah yang lain, dalam keutamaan tentang surat Al-Ikhlas ini, maka ada keterangan annahu syakka rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhiqa ma'isyah.
pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kefakiran, kemudian sempitnya hidupnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau memberikan saran kepada orang itu, "Idza dakhaltal baita," apabila kamu masuk ke dalam rumahmu, "fasallim," maka ucapkanlah salam, "Assalamualaikum." "In kana fihi ahadun," walaupun di dalam rumah itu hanya ada seorang saja. "Fa illam yakun fihi ahadun," walaupun juga tidak ada orang sama sekali. "Fasallim," maka ucapkanlah salam, "Assalamualaikum." "Waqra qul huwallahu ahad marratan," maka bacalah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sekali, wahidatan sekali saja. Maka orang itu pun mengerjakan apa yang disuruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadarallahu alaihi rizqa, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang itu, hatta afada ala jiranihi, rezeki yang berlimpah-limpah. Saking berlimpahnya, tetangganya pun mendapatkan limpahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat yang sangat ringkas tapi pahalanya atau keutamaannya sangat besar sekali. Di antaranya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annaman qara'a mi'ata alfi marrah, bahwasanya seseorang yang apabila dia itu membaca surat Al-Ikhlas itu 100.000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, maka sesungguhnya dia telah membeli nyawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menebus dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali, maka dia telah menebus dirinya, telah membeli dirinya dari Allah. Wa nadi munadin min qibalillahi ta'ala fis samawati wa fi ardihi, maka ada seruan dari langit, dari buminya Allah Subhanahu wa taala, ala inna fulanan atiqallah, wahai sekalian makhluk, hamba yang telah membaca 100.000 kali bacaan surat Al-Ikhlas ini, inilah hamba yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana lahu qiblahu bid'atin falyakhudha minallahi azza wa jalla, maka apa saja barang-barangnya, barang dagangannya, maka ambillah barang dagangan itu. Fahiya ataqatun minan nar, karena barang-barang yang dimilikinya itu semua terbebas, sudah dibebaskan daripada api neraka. Lakin bisyartin, akan tetapi itu semua harus memenuhi syarat, alla yakuna alaihi hukukul lil ibadi aslan, kalau dia tidak ada sangkut paut dengan manusia yang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terbebas ya kalau ada sangkut paut dengan manusia yang lain tentang masalah utang piutang atau tentang masalah-masalah yang lain yang belum ada kerelaan dari orang itu, maka dia akan tergantung, tidak bisa diselesaikan kecuali nanti pahala-pahalanya itu akan diambil, bahkan dosa-dosa orang itu akan ditimpakan kepada orang itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, au alaihi wa huwa ajizun an adaiha, atau dia tidak mampu menunaikannya. Amma man qadara 'alaiha fahuwa kal mustahzi'i bi rabbih. Adapun orang yang mampu membayar hutang tapi tidak mau membayar hutang, maka itu seakan-akan dia mengolok Tuhannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang Nabi Daud. Ya Daud, wahai Daud, qul, katakanlah wahai Daud, lil zulmati, kepada orang-orang yang melakukan kezaliman-kezaliman, la yadhkuruni, janganlah mereka itu berzikir kepadaku, janganlah mereka itu mengingat kepadaku. Fa innahum in
zukuruni zakartuhum wa zikri lahum anhum. Anhum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ini, wahai Daud, katakanlah kepada pelaku kezaliman itu, janganlah mereka itu berzikir kepadaku. Maka apabila mereka berzikir kepadaku, aku pun berzikir kepada dia. Sedangkan zikirku yang aku maksudkan kepadanya itu adalah aku akan melaknati dia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan-keutamaan yang telah kita bacakan tadi akan kita raih, ya. Pahala-pahala itu, janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu apabila kita tidak melakukan kezaliman dan tidak ada sangkut paut utang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang baik, taufik dan hidayah agar kita mampu mengamalkannya, mampu pula menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan adalah milik saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.